efisiensi anggaran ini salah satunya memberikan ruang untuk anggaran pertahanan keamanan dan ketertiban. Itu kan tidak tersentuh efisiensi. Kan nggak fair. Apakah itu anggaran pertahanan keamanan akan mendeliver 8% pertumbuhan ekonomi? Nggak ada. Di mana-mana negara yang dominan military driven ekonominya atau ekonomi komandonya, itu tidak ada yang pertumbuhannya tinggi. Saya tuh beberapa minggu terakhir tuh dikunjungi beberapa mahasiswa. Jadi mereka mengeluh. Sebagian itu sudah selesai ospek kemarin, hampir tidak lanjut. Kenapa? Karena kartu Indonesia Pintar kuliahnya itu kena efisiensi anggaran. Jadi kampus-kampus ini sebagian... Berapa orang yang datang itu? Itu mereka mewakili 50 orang. Oke, di satu kampus itu? Salah satu kampus negeri. Luar biasa itu. Ya. Keluhnya adalah negeri di Yogyakarta. Nah, itu kemudian mereka cerita bahwa efisiensi itu sekarang nyata. Hadir di meja makan efisiensinya. Bukan pertumbuhan 8% hadir di meja makan. Tapi efisiensinya hadir di meja makan. Nah, mereka itu akhirnya terancam putus kuliah? Oh iya jelas. Karena berkurang kuota untuk beasiswa. Dan mereka bilang bahwa orang tua saya nggak punya uang lagi. Orang tuanya sebagian memang dari kelompok rentan ke bawah. Jadi artinya mereka bergantung pada beasiswa dan itu kena. Jadi gini, setelah dicek apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Nggak sebut aja kampus apa, boleh nggak? Nanti. Kalau kan ada 3, ada IKIP atau Universitas Negeri di Yogyakarta, ada UGM, ada satu lagi mungkin UIN ya. Yes. Tapi itu nanti. Tapi pada intinya adalah mereka bercerita bahwa ini efek dari efisiensi anggaran, kemudian alokasi dana pendidikan, dan tahun depan ini makin parah, itu dipakai untuk makan bergizi gratis. Diambil dari dana pendidikan. Jadi ini Pak Purbaya, memang ini pendidikan, tapi efisiensi ini adalah fiscal policy. Ini adalah kebijakan fiskal. Jadi Pak Purbaya ini harus berani bilang, tadi tidak boleh diintervensi secara politik, dia harus berani bilang bahwa BGN itu nggak boleh mengambil dari dana pendidikan. Karena ini akan mengancam masa depan banyak sekali guru-guru. Kita dapat cerita juga dari beberapa guru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu akhirnya tidak mampu membeli bensin untuk ke sekolah. Itu karena efek dari efisiensi dalam anggaran pendidikan. Jadi ini efeknya sudah terasa. Nah jadi kalau tahun depan anggaran pendidikan kita keluarkan makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Itu turun tajam anggaran pendidikan. Itu nggak 20% lagi dari APBN. Nah ini ada di radar siapa? Ini ada di radarnya Pak Purbaya. Kalau memang dia serius. Kalau kita lihat so far, efisiensi dari Bu Sri Mulyani kemudian ke Purbaya, itu nggak ada bedanya. Jadi seolah, ada defisit yang diperlebar karena fiskalnya agresif. Enggak. Jadi kalau saya ngelihat Pak Purbaya itu masih dalam... Bayang-bayang? Bukan bayang-bayang. School of thought-nya itu masih sayap kanan. Jadi diagramnya kanan. Tapi diagram kanan yang berbeda dengan Bu Sri Mulyani, dia fiskal disiplin, ini agak sedikit longgar, tapi efisiensi atau austerity program, nggak berubah. Penghematannya nggak berubah. Okay. Dan satu lagi, Pak Purbaya kenapa nggak berani bilang bahwa efisiensi anggaran ini salah satunya memberikan ruang untuk anggaran pertahanan keamanan dan ketertiban. Itu kan tidak tersentuh efisiensi, kan nggak fair. Apakah itu anggaran pertahanan keamanan akan mendeliver 8% pertumbuhan ekonomi? Nggak ada. Di mana-mana negara yang dominan military driven ekonominya atau ekonomi komandonya, itu tidak ada yang pertumbuhannya tinggi. Nah jadi hal-hal yang begini yang harusnya Pak Purbaya itu berani. Kalau dia memang tidak. Jadi menurut Anda 8% itu mustahil kalau dalam kondisi pembagian anggaran yang seperti saat ini? Iya. Kenapa? Karena dengan mustahil ya? Mustahil. Okay. Untuk 8% kita butuh SDM. Nah sekarang kualitas SDM-nya terancam turun. Karena alokasi pendidikan buat MBG. Kemudian pemerintah daerah. Pati yang terjadi pada 2025 ini, Prahara Agustus, itu efek dari apa? Efisiensi anggaran. 2026 apa nggak terjadi? Pati-pati berikutnya, karena pemerintah daerah opsinya apa? DBH-nya tadi kena pangkas, dia mau naikin PBB, orang marah. Pati maksudnya Kabupaten Pati ya? Kabupaten Pati. Saya pikir perwira tinggi enggak? Pati. Tapi yang terjadi apa? Di 2026 mungkin bukan PBB karena mereka belajar dari Pati. Tapi apa yang akan dilakukan? UMKM yang akan jadi sasaran. Pajak-pajak daerah untuk restoran, hotel dan lain-lain. Pajak obsen kendaraan bermotor. Itu seperti tadi yang dikeluhkan oleh Ibu tadi. Itu yang akan naik. Apa nggak kena daya beli masyarakat? Jadi fiskal policy-nya ini Pak Purbaya harus mulai melihat kalau dia mau beda jangan beda
tanggung-tanggung gitu loh. Radical change tadi atau risetnya itu harus clear. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya ke Bung Ferdinand, silakan. Terima kasih Bung Aiman. Saya tidak banyak-banyak, saya hanya mau menagih saja sebetulnya. Sedikit saja dari Pak Purbaya supaya kita bisa tepuk tangan yang benar untuk beliau. Contoh seminggu setelah beliau menjabat bilang ada 60 triliun tunggakan pajak. Dari 200-an perusahaan sampai sekarang juga waktu itu beliau bilang seminggu harus bayar. Kalau enggak, tapi sampai sekarang sudah mau sebulan lebih. Enggak jelas juga nasibnya. Jadi kalau bisa, ya itu tagih dulu lah, tunjukkan. Nanti saya akan tepuk tangan paling terbesar untuk Pak Purbaya kalau itu ditagih. Ya, sama kebijakan-kebijakan yang selalu sindiran-sindiran disampaikan, implementasikanlah dalam kebijakan. Jangan hanya bicara, tapi implementasi dalam polisi kebijakan tidak dilakukan. Itu yang saya mau sampaikan ke Pak Purbaya supaya dilakukan. Kalau itu dilakukan, saya percaya rakyat ini pasti akan mendudukan dan saya pasti akan tepuk tangan untuk beliau. Tapi kalau sampai sekarang saya masih mengatakan Purbaya masih sebatas lucu-lucuan saja. Tapi saya salut dengan Anda. Di antara semua yang mendukung Pak Purbaya, Anda berani untuk menyuarakan yang berbeda sehingga wajah Anda terpampang di hampir semua media sosial. Karena saya ingin kekritisan masyarakat generasi muda kita itu tetap terpelihara. Karena tadi kalau videonya Pak Purbaya, terima kasih dukungannya Gen Z, kita akan kaya raya sama-sama. Waduh, ngeri sekali. Kalau nggak kaya nanti bagaimana mereka kalau menuntut Purbaya? Kan itu nasibnya. Bung Tova, silakan. Baik, dari semua narasumber saya bisa menyimpulkan sedikit, meskipun kurang satu ya. Rata-rata banyak harapan ya, berharap kepada Pak Purbaya untuk memperbaiki keadaan, untuk mengubah yang dari kebiasaan ataupun stereotip Kementerian Keuangan yang lama maupun pejabat lain yang kita tahu menjadi lebih baik. Setidaknya ini harapan-harapan yang saya dengar tadi. Yang kedua, ini kembali ke soal gaya. Ini meskipun sederhana, tapi ini penting. Saya nggak ingin lagi mendengar misalkan ada menteri senior mengatakan saya harap kalian membayar pajak. Kalau nggak membayar pajak akan saya persulit hidup kalian. Oh, ini ngeri sekali. Jadi maksudnya diksi-diksi atau gaya seperti ini mungkin harus segera dihapus dan digantikan dengan gaya kegenzetan Pak Purbaya. Di media sosial beliau sudah menjadi harapan banyak orang dan ini tolong betul-betul dijaga. Semua orang bisa mengawali dengan baik, semua orang bisa mengawali dengan jelek, tapi Pak Purbaya bisa mengawali dengan baik. Setidaknya masyarakat mulai suka dari awal dan kalau dalam agama saya ada hadis, innamal a'malu bikhawatim. Sebenarnya bukan awal yang dinilai, tapi akhirnya. Jadi kita jangan baru 100 hari kita sudah mencaci maki dia, wah ini hanya gaya-gayaan aja. Belum. Karena amalan atau kerjaan suatu karya itu dinilai di akhirnya. Kalau awalnya baik belum tentu akhirnya baik. Awalnya buruk mungkin awalnya jadi lebih buruk. Tapi beliau berhasil mengawali dengan baik, disukai banyak orang. Setidaknya tidak kontroversi itu ada ya karena memang biasa namanya barang baru. Ini barang baru pasti kontroversi. Tapi saya yakin kontroversi beliau kontroversi positif. Artinya ya semoga seperti ini ditiru oleh pejabat lain karena dia berani mengkritik sesama pejabat di kementerian itu belum pernah ada. Biasanya pejabat lama itu bahasanya seragam, yes man, nah, tapi beliau ini insya Allah menjadi ya the right man on right place. Jadi memang betul pejabat yang baik. Terima kasih. Baik. Terakhir Bung Boyamin silakan. Satu challenge untuk masyarakat, saya minta untuk daftar koperasi Merah Putih, koperasi desa. Kalau nggak warga desa nggak bisa dong. Sistem online bisa. Enggak, tapi kan harus di warga justru desa itu kelihatan. Kalau kan di Jakarta nggak ada desa. Oh, ada desa di Pulauan Seribu. Ini ternyata ada barusannya teman saya minta challenge itu. Ya dia daftar online, dia sendiri ternyata ya, anggotanya. Jadi kalau dia daftar online, cuma satu orang. Iya, anggotanya satu orang. Di mana desa itu? Desa atau kabupatennya mungkin. Ada Pucungnya, desa Pucung. Ya, itu hanya satu orang. Bagaimana uang 3 miliar mau digontor-gontorkan kalau anggotanya satu orang, itu pun karena challenge gitu loh. Berarti yang lain nggak ada anggotanya gitu loh. Justru itu yang pertama. Kedua, kepala desa ini rata-rata berakhir jabatannya setahun 2 tahun ke depan. Dia nggak mau berkelahi dengan masyarakatnya yang jualan ini itu.
dan takut tidak terpilih. Maka ya nggak ada yang di Jawa loh ya, itu koperasi ini rata-rata nggak jalan di desa-desa karena kepala desanya nggak mau berkelahi dengan rakyatnya yang jualan telur dan jualan lain-lain. Itu. Jadi ini saya hanya peduli bahwa duit ini jangan mubazir dan karena euforia politik seakan-akan ini untuk rakyat tapi sebenarnya malah merugikan negara banyak gitu. Itu yang challenge-nya aja. Terus kaitannya dengan ini tugas-tugas Pak Purbaya, Kortek yang kemarin bermasalah harus diurusi. Kalau korupsi ya dibongkar aja. Gitu loh. Terus kedua, ada kemarin minyak goreng langka mahal itu kan ada istilah pusat logistik berikat. Yang harusnya itu dari CPO menjadi setengah minyak goreng, ada fungsi ekonomi, tapi ternyata digelontorkan aja. Dijual sehingga keluar utuh CPO aja. Iya, ini betul. juga PR diberesin. Iya. Terus cukai tadi yang tahun 2011-2015 itu ada bahkan temuan BPK-nya yang saya akan serahkan nanti, itu yang kemarin. Terus yang target yang paling aman adalah tadi sebenarnya saya minta Pak Antoni Budiawan itu untuk menjelaskan tax ratio, tapi dari kebocoran-kebocoran itulah yang harusnya tax ratio kita itu kalau negara yang berkembang maju itu 14%. Oke. Kita hanya 10%. Di bawah itu bahkan. Nah, sekarang Pak Purbaya saya target aja. Dalam setahun dia harus meningkatkan tax ratio rata-rata pajak dibandingkan dengan penghasilan kotor masyarakat itu 1/4% aja lah. Jadi 4 tahun dia akan dapat 2%. Oke. 2% itu udah 2.000 triliun. Oke. Sudah mendekati APBN kita yang 3.000 triliun. Mampu nggak itu? Kalau nggak mampu ya omong kosong semua teman-teman ini sih. Masih. Oke, baik, terima kasih. Gaya koboi Menteri Purbaya menuai pro dan kontra, kemunculannya menarik perhatian anak muda. Gaya bicara dan kelakarnya mengena di hati yang memuja. Tapi ini adalah kerja awal, kerja nyata dinanti. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.